sejahtera bagi kita semua. 1 itu angka pertama, tapi juga bukan yang utama. Mari kita bangkit dan maju bersama untuk wujudkan generasi emas 2045. Yang terhormat Dewan Juri, yang terhormat tim penyelenggara, dan rekan-rekan debat yang saya banggakan. Sebelum memulai perdebatan kita pada pagi hari ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Intan Sri Ciwing dari SMA Negeri 2 Kota Bumi sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah. Baiklah, Dewan Juri yang terhormat, mosi yang akan kita perdebatkan pada pagi hari ini adalah di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Pada kesempatan pagi hari ini saya mengangkat 3 kata kunci dari mosi kita pada pagi hari ini sebagai dasar argumen. Yang pertama yaitu seleksi, yang kedua yaitu kejujuran, dan yang ketiga adalah indeks integritas. Pengertian seleksi menurut KBBI adalah pemilihan untuk mendapatkan yang terbaik melalui proses penyaringan. Sedangkan kata kejujuran menurut KBBI adalah lurus hati atau tidak berbohong. Kejujuran sendiri merupakan sifat atau keadaan yang dimiliki seseorang yang mempunyai kelurusan hati. Dan kata indeks integritas sekolah adalah merupakan sebuah nilai yang dimiliki oleh suatu sekolah dalam hal kejujuran saat melakukan ujian berlangsung. Semakin tinggi indeks integritas sekolah, maka akan memiliki pengaruh positif terhadap siswa yang bersekolah di sekolah tersebut. Maka siswa yang sekolah di sekolah tersebut maka akan memiliki modal yang cukup besar untuk lanjut ke perguruan tinggi. Salah satu untuk mengukur indeks integritas sekolah di tingkat sekolah menengah atas adalah dengan melakukan pelaksanaan ujian nasional, di mana salah satunya adalah dengan cara menganalisis atau melihat pola jawaban siswa dalam ujian nasional tersebut. Apakah memiliki pola yang berbeda atau random atau memiliki pola yang seragam. Maka dari itu, saya dari tim pemerintah sangat menyetujui mosi kita pada pagi hari ini, yaitu di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu negara dan yang menempati peringkat 1 di dunia yang memiliki tingkat korupsi tertinggi yaitu di negara Somalia, di mana di negara tersebut memiliki tingkat korupsi yang sangat tinggi dibandingkan negara lainnya. Dikarenakan apa? Dikarenakan di negara tersebut memiliki krisis kemiskinan yang sangat endemik dan kurangnya pendidikan karakter di negara tersebut. Mengapa negeri Somalia tersebut memiliki tingkat korupsi yang tinggi? Karena masyarakat atau pelajar atau generasi muda di sana sangat minimnya tingkat kejujuran yang dimiliki, sehingga menciptakan generasi-generasi yang dapat melakukan tindakan korupsi. Dengan kita melakukan seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa, maka itu sangat berdampak positif dan sangat mempermudah siswa dalam masuk untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Maka dengan kita melakukan tindakan tersebut, maka akan menciptakan mahasiswa atau generasi muda yang baik dan sanggup untuk menjejaki dunia kerja tanpa melakukan hal-hal yang terlarang seperti korupsi. Dengan adanya indeks kejujuran siswa, maka akan terbentuk karakter generasi masa depan yang bermoral dan siap membangun siap membangun Indonesia emas pada tahun 2045 mendatang. Serta dengan hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa, maka akan mempermudah para siswa yang akan masuk ke perguruan tinggi karena sudah dapat terlihat dari indeks integritas sekolah tersebut. Karena yang seperti sudah saya jelaskan bahwa untuk memasuki ke perguruan tinggi, maka perguruan tinggi hanya melihat dari indeks sekolah asalnya. Jika indeks integritas sekolah asalnya sudah baik, maka itu akan menciptakan modal yang tinggi bagi siswa tersebut untuk dapat lolos untuk masuk ke dalam perguruan tinggi tersebut. Lalu apa sih dampak besarnya jika kita tidak melakukan
melakukan kegiatan ini, maka yang terjadi adalah menciptakan generasi-generasi yang tidak jujur, yang dapat merusak moral bangsa Indonesia. Maka di kedepannya akan terjadi banyak sekali tindakan korupsi, karena dari jiwa di generasi bangsanya itu tidak memiliki sifat kejujuran, dan itu sangat-sangat mempengaruhi kehidupan untuk bernegara. Dan dampak korupsi yang seperti sudah kita ketahui bahwa di dampak ekonomi saja bahwa akan terjadi lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, dan akan menurun produktivitas serta menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak dan meningkatnya hutang pemerintah dan negara. Dan di dampak sosial bahwa dampak korupsi adalah terjadinya kemiskinan, terbatasnya akses masyarakat miskin, dan meningkatnya kriminalitas. Maka dari itu semua sangatlah berdampak positif jika kita melakukan seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa, dan akan terbentuk karakter generasi muda yang cerdas dan kreatif seperti yang sudah dicantumkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat yang mencantumkan tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa yang tentunya harus memiliki sifat kejujuran. Dan dengan melakukan seleksi penerimaan mahasiswa baru yang didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa, maka akan tercipta sebuah negara yang akan menciptakan sebuah negara yang besar. Dan ketika didukung oleh para pemuda yang sadar bahwa kejujuran itu sangat penting bagi mereka, maka dampak negatif jika kita tidak melakukan kejujuran adalah menciptakan pelajar yang tidak memiliki moral yang baik dan degradasi moral. Dan maka dari itu saya dari tim pemerintah sangat menyetujui mosi kita pada pagi hari ini, yaitu di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas dan indeks kejujuran siswa. Terima kasih.